Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Izzah Tanjung dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Internasional, yaitu dengan menjelaskan materi dari bab 1 sampai dengan bab 10. Baiklah, langsung saja pada bab yang pertama, yaitu gambaran umum tentang ekonomi internasional. International Economy atau World Economy merupakan wadah seluruh transaksi atau lalu lintas ekonomi secara internasional, seperti misalnya perdagangan internasional, yang dimana pengertiannya adalah transaksi dagang di antara para subjek ekonomi negara yang satu dengan subjek ekonomi negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa. Apakah perdagangan internasional bisa meningkatkan kemakmuran suatu negara? Tentu saja bisa, karena 1. Tidak semua negara mempunyai peralatan produksi ataupun kondisi ekonomis yang sama, baik dari segi kualitas ataupun segi kuantitas. Yang kedua, akibat dari ketidaksamaan kondisi-kondisi ekonomis tersebut, maka terjadilah perbedaan biaya produksi suatu barang antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sehingga suatu negara akan lebih untung dengan mengimpor suatu barang daripada menghasilkan sendiri. Jadi mungkin dengan mengimpor negara akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak daripada harus memproduksi sendiri, karena kalau memproduksi sendiri mungkin biayanya akan lebih besar, dan apalagi ditambah dengan keterbatasan daripada peralatan produksi tadi dan juga kondisi ekonomis yang berbeda-beda. Dalam era globalisasi ini, ekonomi internasional tidak ada lagi bagi batas atau dapat dikatakan bebas. Menurut Hamdi, dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini dapat dikatakan tidak ada lagi negara yang autarki. Autarki yaitu negara yang hidup terisolasi tanpa mempunyai hubungan ekonomi, keuangan, maupun perdagangan internasional. Keseimbangan ekonomi dapat dirumuskan sebagai suatu keseimbangan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Menurut Hamdi, perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran, yaitu yang dirumuskan dengan GNP atau Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Atau juga bisa GNP atau Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung Z min kurang J. GNP itu adalah Gross National Product, Y adalah income atau pendapatan nasional, C adalah consumption atau konsumsi, I adalah investment atau investasi, Z atau X sama dengan ekspor, dan M atau J sama dengan impor. Jadi, ekspor dan impor merupakan komponen atau faktor dari luar negara. Apabila ekspor dikurang impor lebih besar daripada 0, maka ekspor lebih besar daripada impor, maka itu positif. Tapi apabila ekspor dikurang impor lebih kecil daripada 0, maka ekspor lebih kecil daripada impor, maka itu negatif. Sejarah pemikiran ekonomi internasional menurut Sobri. Teori perdagangan internasional dari kaum merkantilisme yang banyak berkembang pada masa jayanya ialah bahwa untuk mengembangkan dasar-dasar ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi, maka ekspor harus lebih besar jumlahnya daripada jumlah impor. Politik merkantilisme pada masa itu dapat dibagi ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, lapangan industri, yang kedua, lapangan perdagangan dan keuangan, yang ketiga, perkapalan dan pelayaran, yang keempat, politik jajahan atau koloni. Selanjutnya yaitu bab 2 berjudul Teori Perdagangan Internasional. Yang pertama, ada teori merkantilisme, yaitu dengan 3 tokoh. Yang pertama, Jean Bodin pada tahun 1530 sampai dengan 1596. Yang kedua, Thomas Mann pada tahun 1571 sampai dengan 1641. Yang ketiga ada Jean Baptiste Colbert
yaitu pada tahun 1619 sampai dengan 1683. Ketiga tokoh ini yaitu aliran praklasik. Pandangan teori praklasik ini terdapat ada 3, yaitu mengharuskan ekspor lebih besar daripada impor. Yang pertama, yang kedua, logam mulia lebih penting daripada barang. Yang ketiga, memandang kekayaan suatu negara diukur dalam bentuk emas dan perak. Selanjutnya ada bab 3, yaitu sistem perekonomian internasional. Menurut Amalia, sistem ekonomi dalam perekonomian internasional dapat dilihat dari analisis produksi dan konsumsi. Produksi tergantung dari konsumsi, dan konsumsi tergantung dari harga wajar. Hal ini berlaku pada teori kepuasan konsumen. Walaupun tanpa harus melihat perdagangan internasional, sebelum seorang eksportir mengirim barang ke luar negeri, ia harus mengadakan persetujuan-persetujuan dengan calon pembelinya di luar negeri. Menurut Amalia, pelaksanaan perdagangan luar negeri yang perlu diperhatikan ada 4. Yang pertama, memperkenalkan barang yang akan diekspor baik mengenai jenis, mutu, kegunaan, atau cara penggunaannya. Yang kedua, membicarakan permasalahan harga, cara pengepakan, waktu penyerahan, valuta yang dipakai untuk pembayaran, dan sebagainya. Yang ketiga, yang terpenting adalah seorang eksportir harus berusaha supaya mendapatkan kepercayaan di luar negeri. Yang keempat, sesudah persetujuan untuk mengadakan transaksi, eksportir mengirimkan barang-barang yang bersangkutan kepada sebuah perusahaan angkutan internasional yang mempunyai departemen ekspedisi. Selain itu, dasar-dasar dinamis yang mendorong ekspor dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, yaitu yang pertama ada selera, yang kedua teknologi, yang ketiga faktor endowment. Selanjutnya yaitu adalah bab 4 yang berjudul Kebijakan Perdagangan Internasional. Dalam perdagangan internasional ada ekspor dan impor. Yang pertama, kebijakan impor, yaitu 1. Tarif biaya masuk, 2. Kuota impor, 3. Larangan impor, 4. Substitusi impor, dan yang kelima, subsidi produk dalam negeri. Selanjutnya yaitu kebijakan ekspor. Kebijakan ekspor ini ada 4. Yang pertama, kebijakan premi, yaitu pemberian berupa biaya produksi dan fasilitas lain serta pembebasan pajak dengan tujuan ekspor memiliki daya saing. Yang kedua, distribusi harga. Yang ketiga, larangan ekspor. Dan yang keempat, yaitu politik dumping, yaitu dengan menjual barang lebih murah di luar negeri dibanding di dalam negeri. Selanjutnya, yaitu bab 5, berjudul 6 Sistem Pembayaran Internasional. Yang pertama, cash payment atau pembayaran tunai. Yang kedua, commercial bill atau wesel dagang. Yang ketiga, kompensasi pribadi. Yang keempat, letter of credit atau LC. Yang kelima, pembayaran kemudian atau open account atau seperti COD. Dan yang keenam, konsinyasi. Financial market terbagi menjadi 2, yaitu ada money market atau pasar uang. Yang kedua adalah capital market atau pasar modal. Di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya permintaan dan penawaran. Yang dari permintaan, yang pertama adanya importir, pemerintah, investor dalam negeri, wisatawan dalam negeri, dan perusahaan. Faktor-faktor dari penawaran yaitu eksportir, kredit luar negeri, wisatawan luar negeri, pemerintah yang menerima pinjaman dari luar negeri, dan investasi asing yang masuk ke dalam negeri. Yang selanjutnya itu bab 6 yang berjudul Sistem Moneter Internasional. Sejarah sistem moneter. Pada zaman dahulu itu berstandar mengukur dengan standar emas, yaitu pada tahun 1867 sampai 1915. Yang kedua, periode Perang Dunia atau mekanisme pemerintahan pada tahun 1914 sampai 1944. Yang ketiga, dari Bretton Woods, yaitu pembentukan IMF pada tahun 1946 sampai 1972. Yang keempat, kurs mengambang. Kelima, selanjutnya penetapan kurs. Di sini ada kurs tetap dan ada kurs mengambang. Faktor-faktor kurs mempengaruhi kurs yaitu ekspor, impor, neraca pembayaran, tingkat inflasi, pembelian, pendapatan, dan spekulasi pasar. Penyebab
daripada harga pasar ada 3, yaitu fundamental perusahaan, technical analysis, dan psikologi pasar. Ya, selanjutnya adalah bab 7 berjudul neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment mencatat semua transaksi sebuah negara dengan negara lain yang meliputi transaksi internasional sebuah negara pada suatu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran ini memiliki 2 komponen utama, yaitu 1. Current account atau neraca berjalan, terdiri dari transaksi impor dan ekspor. Yang kedua yaitu financial account atau yang mencatat transaksi aset finansial, transfer pembayaran piutang maupun utang internasional. Selanjutnya, penyusunan neraca pembayaran mempunyai beberapa tujuan, yaitu pertama, sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang moneter dan fiskal. Dan yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Dan yang keempat, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang politik perdagangan internasional. Selanjutnya yaitu bab 8 yang berjudul kurs valuta asing, di mana pasar falas adalah sebuah pasar atau tempat pertemuan di mana individu, perusahaan, dan kalangan perkantoran mengadakan jual beli mata uang dari berbagai negara atau valuta-valuta asing. Menurut Madura, pasar falas adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi-transaksi perdagangan dan keuangan internasional. Menurut Kuncoro, transaksi falas adalah pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lain. Jadi, fungsi utama falas adalah sebagai tempat transfer dana dan daya beli dari suatu negara dan mata uang ke negara atau mata uang lainnya. Jenis-jenis pasar falas ada 4. Yang pertama, pasar spot atau pasar tunai. Yang kedua, pasar forward. Yang ketiga, pasar currency futures. Yang keempat, pasar currency option. Selanjutnya yaitu bab 9 yang berjudul globalisasi ekonomi. Pengertian globalisasi ada dari beberapa tokoh. Yang pertama, Emmanuel Richer, yaitu jaringan global dalam saling ketergantungan dan adanya kesatuan dunia. Yang kedua dari John Hackle, yaitu suatu proses dengan kejadian dan keputusan di salah satu belahan dunia yang punya pengaruh terhadap seluruh masyarakat dunia. Yang ketiga dari E. Rothenberg, yaitu percepatan dari intensifikasi integrasi perusahaan dan pemerintah dengan negara yang berbeda. Yang keempat dari Selo Sumarjan, yaitu mengartikan sebagai suatu proses terbentuknya suatu sistem organisasi antar masyarakat di seluruh dunia yang bertujuan mengikuti sistem kaidah-kaidah tertentu. Maka, dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas antar negara menjadi semakin tidak terlihat. Selanjutnya, pendorong dari globalisasi ini ada 5. Yang pertama, dorongan pasar. Yang kedua, biaya. Yang ketiga, dorongan pemerintah. Yang keempat, dorongan persaingan. Yang kelima, dorongan faktor lain. Konsep dasar ekonomi internasional ada 4. Yang pertama, neraca perdagangan. Kedua, neraca pembayaran. Ketiga, nilai tukar falas. Dan yang keempat, keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Selanjutnya, ada beberapa pendekatan dalam bisnis internasional, yaitu 1. Ekspor dan impor. 2. Lisensi. 3. Kantor cabang pemasaran. Yang keempat, joint venture atau gabungan dari 2 perusahaan yang menghasilkan 1 perusahaan. Dan yang kelima yaitu investasi langsung. Hambatan-hambatan bisnis internasional. Yang pertama, kurs valuta asing atau falas. Kedua, sosial budaya. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, hukum dan politik. Dan yang kelima, bahasa. Selanjutnya yaitu bab 10 yang berjudul Organisasi Kerjasama Ekonomi Internasional.
Pengertian kerjasama ekonomi internasional merupakan bentuk hubungan ekonomi yang dilakukan satu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Tujuan kerjasama ekonomi internasional yaitu meningkatkan perekonomian negara, meningkatkan taraf hidup bangsa, dan mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Selanjutnya, manfaat ekonomi internasional, yaitu meningkatkan keuangan negara, mendorong mindset teknologi, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor penyebab ekonomi internasional, yaitu satu, perbedaan sumber daya alam, kedua, perbedaan faktor produksi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penghematan biaya produksi, komisi ekonomi yang berbeda, dan perbedaan iklim. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada kerjasama bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang mengikat antar dua negara. Jadi hanya dua negara, misalnya Indonesia dengan Malaysia misalnya kan. Yang kedua ada kerjasama regional, yaitu kerjasama antar negara di kawasan tertentu. Jadi hanya di dalam satu kawasan tertentu. Yang ketiga kerjasama multilateral, yaitu gabungan beberapa negara. Yang keempat, kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama antar kawasan atau bisa dibilang antar benua. Organisasi kerjasama internasional pada kerjasama regional seperti ASEAN, NAFTA, AFTA, APEC, ADB, dan lain sebagainya. Untuk multilateral seperti UNDP, IMF, PBB, WTO, OPEC, dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk bilateral ya hanya dua negara seperti Indonesia dengan Jepang atau Amerika dengan Indonesia dan lain sebagainya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada materi yang saya sampaikan kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.